Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya, untuk Bapak Gembala di tempat ini sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejak perintisan gereja di Malang ini, nama saya Fandi, saya dari Bandung. Dari tahun 2010, sebenarnya setiap tahun itu biasanya minimal 3 kali saya ke Malang, minimal. Waktu itu apalagi hampir sebulan sekali tahun 2010. Tetapi 1,5 tahun terakhir saya memang tidak ke Malang. Jadi mungkin banyak dari antara saudara nggak pernah melihat saya sebelumnya. Karena saya pun sedang merintis cabang gereja di Bandung. Jadi 1,5 tahun terakhir saya banyak fokus di kota Bandung. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama dengan saudara. Nama saya Fandi, saya dari kota Bandung. Dan kekristenan saya hampir 25 tahun, 23 tahun, 24 tahun saya habiskan dalam pelayanan anak muda. Sehingga kalau melihat wajah saya memang sedikit awet muda. Ya, kata orang umur 25, kata orang lihat wajah. Tapi umur saya hampir 40, 39 tahun sudah menikah, punya 2 orang anak. Jadi coba lihat kanan kiri saudara, kalau katakan begini, kalau mau awet muda, ayo layani anak muda. Amin. Ya, jadi saya bersyukur di tempat ini banyak anak muda, karena waktu kita melihat anak muda, saya percaya melayani anak muda, saya jadi ikut awet muda, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit sesuatu yang menurut saya kita dalam memperingati kebangkitan Kristus. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan dan kita belajar sesuatu di hari kebangkitan Kristus. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 13 sampai 20, ya. Di situ Rasul Paulus sangat menekankan arti dari kebangkitan Kristus atau maksud dari kebangkitan Kristus. Saya akan bacakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Paulus menekankan kepada kita bahwa kalau Kristus gak dibangkitkan, maka kita percuma jadi orang Kristen. Kalau Kristus gak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Tapi saya percaya bahwa kebangkitan Kristus itu benar. Bahwa kebangkitan Kristus itu nyata. Yang setuju katakan amin. Begitu banyak ajaran-ajaran yang berusaha untuk melogikakan. Berusaha untuk mematahkan tentang kebangkitan Kristus. Karena bagi orang normal gak mungkin, gak masuk akal. Gimana orang mati bisa bangkit? Tapi kita tahu bahwa Yesus 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Ketika dia mati di kayu salib, dia masuk dalam dunia orang mati, dalam bahasa lain Hades, dan dia merebut kunci maut. Kemudian pada hari ketiga, dia bangkit. Sehingga dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Artinya, Yesus mengalahkan kematian. Artinya, Yesus mengalahkan maut. Nah, apa maksudnya bagi kita? Secara umum, saudara dikasih Tuhan, setiap manusia punya yang namanya ketakutan. Ya, ada yang takut sama cecak. Yang takut sama cecak katakan yes. Wah, berani minggu depan bawain cecak ya. Ada yang takut sama ketinggian. Ada yang takut naik pesawat. Saya punya teman orang kaya tapi takut naik pesawat. Jadi seumur hidup gak pernah naik pesawat. Uangnya banyak. Jadi saya bilang begini, habis menikah, ayo ke Jepang. Pergi atuh ke Jepang. Bulan madu ke Jepang. Dia lebih baik bulan madu di darat. Dia nggak pernah keluar pulau. Dia nggak pernah keluar negeri. Pokoknya yang penting kemana-mana naik mobil. Kalau udah aja tol, dulu teman saya bilang gini, sekarang ada tol laut. Jadi saya bisa naik mobil kemana-mana. Ternyata tol laut itu bukan jalan begitu ya saudara. Jadi dia nggak mau naik pesawat sampai hari ini. Dia bilang begini, dia pernah dipaksa.
Gak bisa, pingsan saudara. Ada orang takut naik pesawat, ada orang takut ini, takut itu. Gagah orangnya, tapi ternyata takut tikus. Kayak saya, gagah tapi takut tikus. Saya ingat 2 minggu lalu saya mau jemput anak saya di rumah adik saya. Pas saya ketok-ketok pagar, dibuka pintunya tapi sedikit. Terus saya bilang, kenapa pintunya gak dibuka? Ini bukain pagarnya. Adik saya bilang begini, itu di depan ada tikus. Gak tahu ada kekuatan apa, saya langsung manjat pagar 2 meter sudah. Hebat, saya sampai bingung sendiri, saya udah ada di paling atas pagar. Ada tikus di situ 2 ekor. Nah, jadi setiap orang punya ketakutannya, tetapi secara umum, setiap manusia itu takut dengan yang namanya kematian. Hal yang paling ditakuti adalah kematian. Coba saya mau tanya, siapa yang percaya setelah kita meninggal kita masuk surga? Angkat tangan. Yang percaya kita meninggal masuk surga, angkat tangan dan katakan amin. Siapa yang mau setelah ibadah ini meninggal? Ada yang mau angkat tangan? Gak ada, kebanyakan gak mau. Kenapa? Padahal ada janji surga, kok gak mau mati sih? Karena pada dasarnya kita takut dengan setelah kematian itu ada apa. Kita gak pernah tahu, sekalipun ada yang bilang setelah kematian begini, setelah kematian begitu. Tapi kita gak pernah ada yang tahu, bahkan orang yang hebat sekalipun. Kaisar-kaisar, raja-raja zaman dulu saudara, mereka punya kekuasaan, mereka punya power, mereka punya tentara, mereka punya semuanya. Tapi mereka takut dengan yang namanya kematian. Dan Kristus mati, dia mengalahkan maut. Artinya Yesus mau memberitahu kepada kita, hey jangan takut lagi dengan masa depan. Jangan takut lagi dalam hidup ini. Karena aku sudah mengalahkan maut. Aku memberikan pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Setuju saudara? Bahwa Kristus bangkit hanya untuk memberikan pengharapan bagi kita. Bahwa kepercayaan kita, iman kita gak akan sia-sia. Pengharapan kita gak akan sia-sia. Yesus bangkit hanya untuk satu hal, memberi pengharapan bagi kita. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, dikatakan demikian. Mungkin dari ayat ke-3 sebentar. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat ke-4. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, ayat ke-5. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang Tuhan beri di kebangkitannya itu tidak akan pernah mengecewakan. Jadi hari ini saya hanya ingin memberikan pesan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Yang mau berharap kepada Tuhan lebih lagi katakan amin. Nah, pengharapan itu sendiri menghasilkan 3 hal di dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu, oh Kristus harus bangkit untuk menyatakan pengharapan bagi kita. Supaya kepercayaan kita nggak sia-sia. Nah pengharapan sendiri menghasilkan apa? Kenapa sih di dalam pengharapan itu ada apa? Di dalam pengharapan ada 3 hal yang penting. Yang pertama, pengharapan menghasilkan kekuatan. Waktu kita punya pengharapan, kita punya kekuatan. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Maksudnya apa sauh yang kuat? Kapal itu, sauh itu jangkar saudara. Dan jangkar itu dipergunakan untuk kapal di laut. Kapal itu kalau di laut terombang ambing. Karena air laut itu gak pernah tenang, jarang tenang. Pasti terombang ambing. Bagaimana kapal itu bisa tetap tenang, kapal itu bisa tetap stabil adalah waktu kapal itu melempar jangkar. Artinya hidup kita akan memperoleh kekuatan, hidup kita akan menjadi kuat waktu kita punya pengharapan di dalam Kristus. Amin saudara. Pengharapan menghasilkan kekuatan. Pengharapan memberikan dasar kekuatan yang utama dalam hidup kita. Ada sebuah percobaan dilakukan terhadap tikus putih. Tikus putih ini dimasukkan ke dalam akuarium berisi air. Nah tikus itu bisa berenang, tapi setelah 40 jam, 48 jam tikus itu mati. Coba lagi, rata-rata tikus putih bisa bertahan di dalam air, di dalam akuarium tersebut 40 jam sampai 48 jam. Kemudian dimasukkan lagi tikus putih yang terakhir. Nah tikus putih ini pun sama, dia berusaha survive. Setelah 40 jam mulai lemas. Setelah 40 jam dia mulai capek, mulai lelah. Dia mulai mungkin kalau dia punya pikiran, dia mungkin mulai berkata, sudahlah saya capek, saya lelah.
Udahlah, untuk apa lagi saya hidup? Udahlah, semuanya sudah saya coba tapi nggak ada keselamatan, nggak ada kekuatan lagi. Nah, ketika tikus itu mulai lemah, ketika tikus itu mulai nggak lagi mencoba untuk survive, ketika tikus itu sudah pasrah, tiba-tiba si peneliti ini membakar kelapa di ruangan itu. Sehingga ruangan itu penuh dengan aroma kelapa. Ya, dia bakar beberapa kelapa dan aromanya kemana-mana. Kemudian dia tempel di akuarium tersebut di luar, jadi kan akuarium itu kan kaca, di luarnya ditempel kelapa-kelapa itu saudara-saudara. Ditempel kelapa-kelapa itu. Waktu tikus yang sudah lemas, waktu tikus yang sudah malas untuk survive, udah pasrah. Tiba-tiba dia mencium bau kelapa itu, kemudian dia melihat di depan dia ada kelapa banyak, tiba-tiba ada kekuatan. Tiba-tiba tikus ini survive lagi. Wah, terus dia, tapi kan gak akan pernah dapat kelapanya, bener gak? Karena di luar, dia coba. Ternyata tikus yang rata-rata 40 sampai 48 jam tikus itu mati. Ketika dia mencium bau aroma kelapa dan dia melihat kelapa di depan. Ternyata tikus itu bisa survive sampai 5 hari. Artinya apa? Pengharapan memberikan kekuatan. Amin. Mungkin hidup kita hari-hari ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan masalah. Satu hal yang saya ingin tekankan di sini, pengharapan di dalam Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita harus mengerti di dalam Kristus pengharapan kita nggak mengecewakan. Itulah sebabnya Yakobus pasal keempat ayat yang ke-8 berkata demikian, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia mendekat kepada kita. Kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah hari-hari ini. Maka Dia mendekat kepada kita. Salah satu bagian dari berharap adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan ibadah, dengan berdoa, dengan belajar Alkitab dan sebagainya. Jadi mari hari ini kita mengerti. Yesus bangkit memberikan pengharapan. Pengharapan menghasilkan kekuatan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Hal yang kedua, pengharapan melahirkan mujizat di dalam kehidupan kita. Di dalam Markus pasal 25 sampai 29, itu adalah cerita seorang wanita yang mengalami pendarahan. Saudara, dia mengalami pendarahan bukan hanya sekali. Dalam bahasa lain, maaf kata-kata saya kalau kurang ini. Dalam bahasa lain dia itu datang bulannya nggak berhenti-berhenti. Ya, bagi ini seorang wanita, datang bulannya nggak berhenti-berhenti selama 12 tahun. Saya melihat istri saya aja sebulan sekali waktu datang bulan. Hari pertama itu dia sudah meringkuk-meringkuk sakit perutnya. Ada yang kuat tapi juga ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang jadi nggak karuan sehari itu. Saya lihat istri saya aja kadang-kadang menderita. Bayangkan 12 tahun menderita. Bahkan ini darah keluar. Dan dalam zaman itu belum ada transfusi darah, saudara. Sehingga saya bisa bayangkan wanita ini mengalami penderitaan yang cukup banyak. Ya. Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29 dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun. Berarti panjang sekali. Ya, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi dia sudah habis semuanya untuk berobat, ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Ya, kemudian ayat 27, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah, perhatikan, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara perhatikan perempuan ini sakit. Udah gak punya pengharapan. Dokter nggak bisa menyembuhkan dia. Semua hartanya sudah habis. Nggak tahu lagi bagaimana untuk menyembuhkan penyakitnya. Sekali waktu dia dengar tentang Yesus. Mungkin dia dengar Yesus menyembuhkan. Dia dengar Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Kemudian dia berharap kepada Kristus. Dan perhatikan waktu dia berharap kepada Yesus. Apa yang terjadi? Ada kekuatan muncul. Makanya perempuan ini mendekati Yesus. Padahal Yesus sedang ada di tengah-tengah banyak orang. Dalam bahasa lain mungkin ada kerumunan orang, puluhan, mungkin ratusan orang di sana. Orang sudah menderita, udah sakit, lemas, lemah. Saya bisa bayangkan wanita ini berusaha untuk desak sana, desak sini, desak sana. Ada kekuatan mendorong dia. Karena dia berpikir gini, asalku jamah saja jubahnya.
Saya sembuh. Dengan kekuatan yang ada dia berusaha melewati kumpulan orang-orang banyak itu. Rombongan, kerumunan orang-orang yang berdesak-desakan dekat Yesus. Dengan segala penderitaannya, dengan dia mencoba dengan segala kekuatannya. Di tengah dia penderitaannya. Dan waktu dia menjamah jubah Yesus. Alkitab berkata penyakitnya sembuh seketika. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita hari-hari ini? Mungkin kita punya masalah dalam ekonomi. Kita punya masalah dengan pasangan kita. Kita punya masalah dengan orang tua kita. Kita punya masalah dengan banyak hal. Dan saya mau katakan bahwa di dalam Kristus pasti ada mujizat. Saya nggak tahu kapan mujizat datang. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ada mujizat. Saya nggak bisa janjikan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi saya sangat percaya di dalam Yesus pasti ada mujizat. Di dalam Yesus ada kemenangan. Bagian kita adalah berharap. Gak lepas pengharapan kita. Saya punya kerabat, adik saya punya mertua. Sekitar 3 tahun yang lalu mengalami stroke. Yang ketiga. Jadi sudah gejala stroke. Kemudian stroke ringan, masih baik. Jadi 5 tahun yang lalu itu gejala stroke. Cepat-cepat ke dokter, pulih lagi. Kemudian setahun berikutnya, stroke ringan. Dokter masih bisa cepat ke rumah sakit, sembuh juga. Nah yang ketiga ini udah bukan lagi stroke ringan atau gejala stroke beneran. Karena sehari sebelumnya pagi-pagi makan gulai kambing, malamnya jus duren. Wah, nikmat itu saudara. Wah, langsung besoknya, subuhnya dia lemas semua badannya, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan dokter bilang begini, 90% seluruh tubuhnya sudah tidak berfungsi. Tangannya gak berfungsi, kakinya gak berfungsi, mulutnya kalau ngomong susah setengah. Udah dokter bilang kami angkat tangan. Sudah 2 minggu di rumah sakit hanya untuk ya diobati sebisanya. Harus karena sudah gak bisa diapa-apain, pulang. Di rumah hanya bisa tidur, makan, disuapin, ke toilet, kalau mau buang air harus dibantu ya. Jadi gak bisa apa-apa. Ngomong susah, minta sesuatu susah, tapi bisa. Ngomong pelan-pelan bisa, tapi lambat sekali. Setelah 2 minggu di rumah, gak tahu kenapa, dia berkata sama istrinya, dia cuma bilang begini, kalau Yesus benar Tuhan, saya pasti sembuh. Ya istrinya cuma bilang, ya makanya harus berharap sama Yesus. Nah sejak hari itu gak tahu gimana, sejak dia ngomong seperti itu ada kekuatan. Waktu dia berharap sama Tuhan ada kekuatan. Jadi sejak dia ngomong, tadinya 2 minggu itu diem aja, gak bisa gimana-gimana. Sejak dia ngomong begitu, dia berusaha menggerakkan tubuhnya. Saya amit-amit saya gak akan pernah stroke, tapi saya gak bisa membayangkan orang udah gak bisa gerak, dia coba gerak-gerakan badannya. Dia coba gerak-gerakan jarinya. Ya, jadi seharian di kasur itu cuma gerak. Beberapa minggu kemudian ternyata dia udah bisa muter sendiri, berguling sendiri sudah. Ya. Berguling, artinya sudah bisa menggerakkan beberapa bagian tubuhnya. Beberapa minggu kemudian, karena dia tiap hari gerak begitu, tiba-tiba bisa duduk sudah. Kemudian kalau nggak salah 2 bulan dari itu, dia sudah bisa berdiri dari kasur sendiri. Kemudian dia sudah bisa menggerak-gerakkan tangannya. 3 bulan dari situ, udah bisa jalan, ke WC sendiri. 6 bulan, sudah bisa ke gereja sendiri tanpa orang lain, jalan. Dan akhir tangannya bisa gerak lagi, bisa kerja lagi. Bisa menggambar lagi karena dia pembuat pola baju, fashion. Jadi dia bisa kerja lagi, gambar lagi semuanya. Dan sampai hari, kemudian beberapa bulan berikutnya diperiksa dokter. Dokter berkata begini, 1 tahun setelah kejadian stroke itu, dokter bilang begini, dulu saya mendiagnosa 90% nggak akan berfungsi lagi tubuhnya. Tapi sekarang saya mau katakan, dokter bilang begini, ini mujizat. 90% pasti bisa sembuh total. 10%-nya apa? Mulutnya. Memang agak susah.
untuk ngomong cepat seperti biasanya nggak bisa. Tapi semuanya normal. Akhirnya setelah itu bisa pergi ke Bandung, bahkan bisa nyetir lagi. Bisa kemana-mana lagi, bisa keluar negeri lagi, bisa jalan-jalan lagi. Ya, bahkan kalau kami kumpul keluarga pas Imlek saudara, bisa lagi pakai sumpit. Susah pegang sumpit itu. Bahkan kalau dia lihat babi hong, masih pengen babi hong. Padahal dokter udah bilang, udah gak boleh babi-babian. Tapi dia bilang satu aja anaknya pukul, gak boleh begitu. Jadi, tapi sembuh saudara. Kalau orang tanya begini, kok bisa sembuh? Memang pakai obat, memang ada terapi juga. Tapi sebagian besar kesembuhan terjadi karena mujizat Tuhan. Mujizat karena berharap. Pengharapan menghasilkan kekuatan. Kekuatan itu mendorong kita untuk terus berjalan dan akhirnya ada mujizat di depan kita. Gak mudah, tetapi proses itu akan membawa kita kepada kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kebangkitan Kristus, mari kita mulai belajar. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Apapun situasi hidup kita hari ini, mari berharap kepada Tuhan. Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan akan berjalan bersama kita. Dan yang terakhir, pengharapan itu bukan hanya sekedar memberikan kekuatan, bukan hanya memberikan mujizat, tapi ternyata pengharapan itu bisa memberikan semangat di dalam hidup kita. Kadang sama-sama semangat. Kadang sama-sama semangat. Kita tahu semangat itu penting bagi manusia. Ya. Manusia tanpa semangat itu zombie. Benar? Tahu zombie? Kalau nggak tahu zombie, nonton Walking Dead, tak itu zombie di sana banyak. Nah, zombie, ya, zombie itu apa? Manusia bisa jalan, bisa kayak orang biasa, tapi nggak punya lagi keinginan apa-apa. Orang tanpa semangat itu kayak mayat hidup, saudara. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan kemenangan waktu ada semangat dalam hidup kita. Nah, pengharapan di dalam Kristus harusnya memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Tapi semangat itu dibangun dengan keputusan. Semangat bukan karena mood. Lihat kanan kiri saudara, katakan semangat bukan karena mood. Bisa pemain musik di depan. Bukan karena mood. Ya. Banyak orang semangatnya karena mood, setuju? Kalau lagi baik, wah senang. Wah semuanya baik-baik, wah semangat. Semuanya buruk, nggak semangat. Semangat itu keputusan. Yang setuju katakan amin. Semangat itu diambil dari bahasa antusias. Kata antusias diambil dari bahasa Inggris enthusiastic. Kata enthusiastic diambil dari bahasa Yunani entheos yang artinya en di dalam, theos Tuhan. Jadi sebenarnya kata antusias artinya begini. Tuhan di dalam saya. Karena Tuhan di dalam saya harus semangat. Amin. Jadi semangat itu bukan karena apa yang terjadi di luar. Tapi apa yang ada di dalam. Bukan karena mood, bukan karena feeling, bukan karena perasaan. Kadang-kadang kita kan sering kali main perasaan gitu ya. Sering baper begitu, galau. Dan akhirnya kita gak mau kuliah, gak mau sekolah, gak mau kerja cuma karena baper. Lainnya gak dibales, WA-nya gak dibales, gak dibaca, gak di-read. Akhirnya kita terganggu dengan semua hal itu. Nah saya ini hanya memberi pesan, di sini banyak anak muda, apalagi yang perempuan. Kebetulan saya cowok, kalau yang khotbahnya cewek kan cowok yang diserang. Nah ini cewek yang diserang gitu kan sudah. Enggak, saya memberi pesan begini, jangan terlalu pakai perasaan. Ya cewek itu kekuatannya di perasaan, yang setuju katakan amin. Tapi jangan pakai perasaan terus, pusing. Kita yang cowok yang pusing. Kadang-kadang saya di rumah dulu saudara ya, awal-awal pacaran menikah. Di awal-awal menikah, bangun tidur udah cemberut. Gak diwaro, saya bahasa ininya dicuekin. Saya kan bingung ya, nanya kenapa sih? Gak ada apa-apa. Ya udah gak ada apa-apa kan, pergilah saya ke kantor pelayanan, pulang malam tiba-tiba ngomong gini. Kenapa sih gak ngerti? Loh saya bukan dukun yang bisa mengerti. Kalau gak ngomong bagaimana saya bisa mengerti? Nah banyak orang itu pakai moodnya, pakai perasaannya. Dan berharap orang mengerti kita, mana mungkin saudara. Kita bukan cenayang, kita bukan dukun yang kita bisa meramal, oh ini kenapa, ini kenapa. Jadi mari semangat pun bukan karena mood, tapi karena keputusan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, mari putuskan untuk tetap semangat.
Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Karena Tuhan di dalam kita, kita semangat. Nah dulu tuh saya, saudara tahu ada boneka mungkin sebesar mimbar ini. Bonekanya biasanya ditiup saudara, ditiup dan biasanya gambar Doraemon, di bawahnya ada pasir. Kalau digoyang, didorong, dia goyang-goyang. Yang tahu boneka itu katakan yes. Saya nggak tahu di Malang, ada di Bandung banyak, jualan di pinggir jalan. Banyak kan mukanya bebek kalau nggak Doraemon. Nah sebelum saya menikah, saya ingat saya suatu malam pulang ke rumah, keponakan saya sedang di rumah, punya boneka itu, gambarnya Doraemon. Jadi saya pulang cukup larut karena banyak masalah, banyak tekanan dalam pelayanan, banyak hal yang harus dipikir sehingga saya pulang ke rumah itu benar-benar dengan kondisi jelek lah begitu ya. Lagi kondisi penuh dengan tekanan, perasaan nggak enak. Pulang ke rumah pengennya cepat istirahat. Di depan kamar ada boneka itu. Dan yang menyebalkan tersenyum lagi saudara. Jadi otomatis saya kesel. Saya pukul lah boneka itu. Di depan pintu kan dipukul boneka itu, jatuh boneka itu. Yang menyebalkan kembali dan tetap tersenyum saudara. Jadi saya tendang boneka itu. Wah, lempar sana, lempar sini. Saya banting sini, banting sana. Kalau boneka itu punya perasaan, punya rasa. Pasti boneka itu bilang begini, saya sakit. Aduh dipukul, aduh saya jatuh, saya dilempar sana, saya diinjek. Kalau boneka itu bisa ngomong begitu. Wah saya terus pukul, saudara saya lempar sana. Kan kesal ya. Kesal begitu. Tapi waktu saya di tengah-tengah seperti itu, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Harusnya orang Kristen kayak itu. Wah saya langsung terdiam. Harusnya orang Kristen kayak boneka ini. Kita bisa dipukul, kita bisa jatuh, kita bisa terlempar, kita bisa sakit. Kita manusia kok, kita bisa merasa diinjak, difitnah, dikhianati. Tapi harusnya orang Kristen mengerti. Seburuk apapun kondisi kita, putuskanlah untuk bangkit dan tetap tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan di dalam kita. Entheos, antusias itu artinya entheos, Tuhan di dalam kita. Orang yang punya semangat, dia bisa melihat masa depannya. Orang yang semangat, itu bisa membangun sesuatu yang baik untuk masa depannya. Yesus mati, dia bangkit. Dia ingin hidup kita lebih baik. Dia ingin kita hidup dalam kehendaknya. Dan kebangkitan Kristus memberikan semangat bagi kita. Bahwa kepercayaan kita gak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Putuskanlah untuk semangat. Karena di dalam kita ada Tuhan. Nah sebentar saya tutup dengan satu klip. Klip ini bagus, klip tentang semangat saudara. Saya nggak menyinggung siapapun juga, tapi klip ini bercerita tentang seorang wanita yang gemuk. Ya, di sini nggak ada yang gemuk kecuali Gerard ya. Tapi udah cukup berhasil menurunkan berat badannya, luar biasa. Nah ini nggak menyinggung siapapun saudara, ya tidak menyinggung siapapun. Ini hanya film, klip sedikit singkat tentang wanita yang gemuk saudara. Dia kesel karena tiap hari dia diajak sama teman-temannya babi, babi. Sehingga dia tanya ke ibunya, aduh ini gimana saya ini mau kurus gimana? Ibunya bilang begini, itu di atas gunung ada sumur kosong, sumur kering. Nah kalau kamu bisa isi sumur itu dengan air sampai penuh, nanti dewa turun dari langit. Nanti kalau dewa turun, apapun juga yang kamu minta dikabulkan. Nah kita akan lihat hasil dari perjalanan wanita ini. Perhatikan, semangat itu melahirkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, amin. Apalagi kita orang-orang percaya, waktu kita semangat, bukan karena yang lain, karena kita punya pengharapan dalam Kristus. Karena Yesus ada dalam hidup kita, kita semangat. Saya percaya hidup kita, masa depan kita menjadi masa depan yang baik, masa depan penuh pengharapan. Kita terus naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu.
Mari pejamkan mata kita. Beberapa saat pejamkan mata kita. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya ada Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara, saya percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Pada sore malam hari ini, apapun situasi hidup kita, kita mengerti, kita menyadari, kita mendengar pesan Tuhan. Arti kebangkitan Kristus adalah Dia memberikan pengharapan bagi kita. Mungkin kita takut menghadapi masa depan. Kita takut menghadapi gunung yang ada di depan kita. Kita takut menghadapi rintangan, tantangan yang ada di hadapan kita. Tapi kebangkitan Kristus memberikan satu pengharapan. Jangan takut, jangan takut. Di dalam Kristus, di dalam pengharapan ada kekuatan. Di dalam pengharapan ada semangat. Di dalam pengharapan ada mujizat. Malam hari ini, apapun situasi saudara, yang saudara berkata, Tuhan, saya mau hidup dalam-Mu, saya mau hidup